siang hari ini Engkau kumpulkan kami, untuk kami belajar bersama-sama, untuk kami rindu Tuhan, kehidupan kami dipulihkan, untuk kami bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami memiliki keserupaan dengan Kristus, sehingga Tuhan hidup kami berkeluarga boleh menjadi cermin kemuliaan akan nama-Mu, dan kami boleh menggambarkan akan hubungan Kristus dengan kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, pasangan-pasangan di tempat ini. Biarlah semuanya Tuhan boleh ada di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini judulnya kuliah umum. Jadi yang ngajar Pak Yustas saya. Semoga hari ini nggak bosen ya. Kan kemarin pengajar semua pakai textbook ya. Mulai minggu depan kita akan masuk di dalam modul 3. Tetapi hari ini kita mau kuliah umum, mendengar dari yang tua. Ceritanya gitu ya. Yang paling tua mungkin pernikahan yang paling tua saya ya. Saya sudah menikah 36 tahun. Betul. 36 tahun. Enggak ada kan yang melewat dari itu? Lu bahkan ya belum lahir. Ayo pasti itu. Ya. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu semuanya, semua teman-teman, adik-adikku, anak-anakku, ya sini ada yang muda-muda itu anak-anakku, ya, yang pertengahan adik-adikku. Nah, kita sudah belajar di modul 1 dan modul 2 kan, tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, bagaimana masa lalu kita itu semuanya mempengaruhi kehidupan perkawinan kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, pola asuh orang tua itu akan mempengaruhi juga pernikahan kita tanpa kita sadari. Kita berpikirnya, oh ya, sebagai istri itu ya harus gitu. Kenapa? Ya karena kita melihat gitu orang tua kita seperti itu. Padahal belum tentu suami kita cocok menikah dengan istri yang modelnya seperti mama kita gitu. Kalau mau yang seperti mama kita ya harusnya menikah sama mama kita kan. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi gitu tanpa kita sadari. Oleh sebab itu ada kelas ini di mana kita akan sama-sama belajar. Oh seharusnya tuh seperti ini, pola yang seharusnya seperti ini, yang salah jangan kita ikuti gitu. Tapi yang benar, saya itu mama saya dominan, mama saya lebih dominan dari papi. Ya mami saya itu dominan dari papi gitu ya, lebih dominan. Jadi saya berpikir gitu, oh perempuan itu dan memang nenek moyang saya itu gitu, perempuan itu harus bisa kerja, diomongnya gitu, perempuan harus bisa kerja, yang kerjaan rumah bisa dikerjakan orang lain gitu. Tapi itu belum tentu cocok gitu dengan pernikahan kita zaman ini gitu ya. Sampai saya tuh nggak bisa masak saudara. Jadi saya masuk keluarganya beliau, mamahnya dia itu pintar masak, karena mami saya nggak bisa masak. Jadi bisa dihitung yang bisa masak, yang bisa dimasak oleh mami saya. Jadi saya mikirnya juga gitu, yang bisa saya masak ya hanya berhitung saja, maksudnya 1, 2 macam itu aja gitu ya. Yang lainnya saya nggak pernah mencoba juga gitu ya. Mami saya juga nggak pernah mencoba. Pokoknya saya kerja. Masuk di keluarganya beliau, saya yang kaget. Wah, maminya cekatan sekali, masaknya enak banget. Semua anak-anaknya, cucunya, mantunya termasuk saya tuh suka gitu ya, masakannya beliau tuh enak sekali. Jadi ternyata beliau itu suka dimasakan oleh istrinya. Karena kenapa? Karena walaupun sekarang dia mau gini, lebih baik kamu nggak masak, nggak bisa makan. Karena setelah, tapi pasti dia sebenarnya cita-cita
Kamu tahu idealku seperti itu? Tahu. Ini kamu ngomong dewe. Enggak lah. Udah dulu mimpiku seperti ini. Jadi hati-hati ya bapak-bapak, kalau mimpi ibunya dengar. Jangan nyebut-nyebut. Aduh. Tinggalkan yang lalu, mengarah pada tujuan. Nah, seperti itu. Tapi saya jadi belajar apa masakan kesukaan keluarga beliau. Saya kan menikah kan tahu kan, sop buntut, kemudian beberapa macam ya. Jadi saya belajar mencoba memasak gitu ya, mencuri-curi resepnya mertua. Jadi supaya menyenangkan suami. Itu introduction kan. Icebreaker. Sekarang yang pertama setelah Bapak Ibu semuanya belajar, ada beberapa hal yang saya renungkan. Saya senang sekali sih dengan kelas ini, maksudnya dengan kelompok ini, angkatan kedua ini, kalian itu luar biasa. Kalian mau ditolong, dibina, kemudian terbuka juga di dalam dengan fasilitator yang ada, karena itulah kunci dari mana kita bisa berkemenangan. Oleh sebab itu jangan lewatkan kelas-kelas fasilitator. Kelihatannya cuma ngobrol-ngobrol. Saya pernah ikut kelas online bersama teman-teman, tidak kenal saudara, dari luar kota. Modul yang ketiga, modul yang terakhir itu 10 pelajaran kita baca sendiri, kemudian besoknya ngobrol sendiri di online gitu. Ya, itulah ketika kita bisa mengutarakan apa yang ada di dalam hidup kita, itu ada sebuah kunci pemulihan di dalam diri kita. Kita bisa ngerti, oh diriku itu ternyata seperti ini. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Kok mati terus ya? Oke, hal yang pertama, kita tuh mesti belajar mengucap syukur atas perubahan kecil sekalipun dari pasangan kita. Mungkin dari kelas ini, tadinya suaminya, ini saya kasih contoh aja, orang lain tidak ada di kelas ini. Semoga suaminya nggak pernah mau bantu istrinya, gitu ya. Saya ketemu nih di Bandung, saya kisah nyata. Saya pelayanan, ketemu suaminya nganter jemput kita, terus di perjalanan karena kita udah kenal ngobrol-ngobrol, Pak Yus sharing, suami itu mestinya gini, mau gini. Terus nggak tahu saya di rumah, nggak tahu kenapa istrinya WA saya, Bu, emangnya tadi Bapak sampai Bu ngobrolin apa? Emang kenapa? Aku mau tak pikir itu topik. Emang ada apa? Terus dia bilang, kok suami saya tumben loh Bu, pulang tadi tuh mau bantu saya nyuci mobil. Seumur nggak pernah nyuci mobil, saudara. Jadi istri senang sekali. Saudara, lakukan apa yang, kalau bahasa kasihnya istrinya melayani, kan sudah belajar bahasa kasih kan? Sudah. Tes saudara. Gimana bahasa kasih sering apa? Itu bolos masalahnya apa ya ini? Bahasa kasih apa? Pemberian. Wih, waktu bersama. Padahal sering ditinggal tuh. Waktu bersama. Ditinggal juga. Ya, lakukan gitu. Terus saya bilang sama istrinya kan, ya kalau gitu dia sudah berubah sedikit kan, baru sekali ini. Dia bilang semoga Bu itu berlangsung, mengucap syukurlah dan katakan terima kasih Bapak, kamu sudah membantu aku. Suami akan tahu, oh yang aku lakukan itu dihargai oleh istriku. Nah, perubahan kecil mungkin dari kita nggak pernah, Pak Yus, ini contoh Pak Yus
biar guyu semua. Tak Yusi itu kalau dulu suruh melalati minyak gitu kan saya sebenarnya melalat-lalat ya maksudnya dilalat dulu karena sudah manulang. Dia tidak tahu. Wah, getik tangan. Udah. Tapi sekarang saudara, wow, tahu saya capek. Kini tak kayak kamu. Wah, terima kasih Bapak. Saudara, perubahan kecil. Karena itu sebetulnya bukan hobinya dia, tapi dia melakukan. Itu harus kita hargai dan kita mengucap syukur. Mau misalnya istrimu nggak biasa masak, seperti saya nggak bisa masak, dimasake beno gosong, terima kasih lah. Beliau selalu bilang, wah enak masakan, garamnya terasa. Ya wis kok ya itulah kita suami istri kita harus belajar mengucap syukur. Kalau kita nggak bisa mengucap syukur atas perubahan yang terjadi di dalam pasangan kita, mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Saya punya quote, saudara, itu dari nenek moyang saya. Nenek moyang tahu. Quote dari mama saya, gitu ya. Ketika saya mau menikah, dia ngomong gini. Ingat ya, kalau sama mertua harus menghormati, karena itu yang melahirkan suamimu. Oke, sip, Mam. Saya bilang dulu, banyak jengkel harus menghormati. Oke, dengar lagi. Ada tujuannya. Oke. Terus yang kedua, nanti kalau kamu punya mantu, ya kan, punya anak laki-laki, kamu harus mengasihi menantumu. Karena apa? Dia yang akan menemani anakmu sampai mati. Kamu sudah mati dulu. Jadi saya menghormati. Saya itu belajar dari ibu saya ya, mami saya. Beliau sama anak mantunya semua sayang. Ya, jadi harus gitu. Kita harus belajar gitu. Nanti kalian semua akan punya anak mantu. Coba ingat-ingat itu. Jadikan quote nenek moyangnya ada. Gitu ya. Itu yang pertama, mengucapkan syukur ya. Hal yang kedua, berhenti menuntut, usahakan berespon positif setiap yang pasangan kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Kita kan sudah tahu nih, diinternalisasi, kita tahu kan secara tidak sengaja pasti akan suami kita atau istri kita ngomong, aku tuh sakjane kayak suami saya kan sakjane pengen istri yang rambutnya panjang misalnya. Ini jasmani ya, tapi kan harusnya kan nggak perlu yang jasmani itu tinggalkan. Dulu kayak panjang banyak tumornya Pak. Ada potong. Ini atau apa ya? Istri yang lemah lembut. Beliau itu sukanya istri yang lemah lembut. Tahu. Dapatnya istri yang neng. Jadi banter banget panci rusak. Rupiah itu. Akan oleh. Jadi berhenti menuntut gitu. Misalnya saya kepengen suami yang apa gitu ya. Setiap kita kan punya bayangan-bayangan kan dulu waktu muda. Tinggalkanlah bayanganmu, jangan dituntut pada pasangan kita sekarang. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, percuma, capek. Tak kasih tahu capek. Saya sudah pernah alami, jadi nggak pernah. Pernah punya bayangan, aku pengen bisa punya suami yang misalnya kayak apa ya? Oh yang exit. Ya ampun saudara, saya punya mama banget tuh tak pikir. Ya ampun ini kita lepas loh. Lihat Dulu aku pengen kayak pokoknya Rano Karno. Tapi bener, saya dulu pengennya kayak Rano Karno, dapatnya
yang suami kita atau istri kita rindukan dari kita, belajarlah kita melakukan respon yang positif. Oh iya, bojoku ki kok pengennya aku lemah lembut, sesekali lah sama. Enggak, belajarlah lemah lembut gitu ya. Belajarlah lemah lembut dan tentram. Karena itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, wanita itu harus lemah lembut dan tentram gitu. Saya belajar, saya mengusahakan diri saya untuk berbicara lemah lembut dengan beliau. Kalau beliau, nah sudah ada komunikasi belum sih ini ngomong? Sudah. Nah, kalau komunikasi kan sudah diajarkan, jangan mendengar untuk membantah. Nah itu saya dulu. Saya kalau dia ngomong, saya mikir salah itu dia, langsung begitu kelihatan salahnya, sikat. Saya membantah. Belajar, saya boleh belajar, tidak membantah. Belajar berespon yang positif dengan semua yang pasangan kita mungkin rindukan gitu. Kita sudah tahu kan, jangan menuntut, jangan. Tapi biarlah kita berespon positif. Yang terakhir, mas sedikit kok. Miliki integritas sebagai seorang istri atau suami yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Maksudnya apa? Kita mesti punya integritas sebagai laki-laki. Punya integritas, memegang kesetiaan. Saudara, kesetiaan itu bukan hanya di rumah. Sebagai anak Tuhan kita mesti setia dimanapun kita berada. Amin. Sebagai orang istri juga kita mesti belajar berintegritas. Dimanapun suami kita lagi di mana, setialah. Banyak godaan hari-hari ini, apalagi melalui ini ya. Ketemu teman-teman, lihat apa, kepengen ini, kepengen itu, no. Kalian punya integritas di dalam Yesus. Kita harus berani di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan semua yang tidak perlu. Itu nggak perlu. Kalau ada teman lama, bekas pacar gitu, misalnya saya nggak pernah. Kalau ada yang gitu itu langsung saya delete. Hubungi, halo Indah, gitu langsung saya delete. Gak ada di HP saya yang namanya bekas pacar. Saya yang punya pacar sendiri. Yang bekas-bekas sudah gak ada. Bujuku langsung dia tahu beliau tahu siapa saya. Tapi betul, saudara, kita harus berani. Dibilang sombong, gak apa-apa. Harus berani. Kita harus memiliki integritas di dalam Kristus. Karena pernikahan membutuhkan integritas di dalam Kristus. Dan kita mesti bersyukur kita ada dalam Kristus. Karena kita punya rambu-rambu yang jelas. Supaya kita boleh menjadi teladan buat anak-anak dan cucu-cucu kita. Amin. Itu saja. Baik, yang pertama kita ingin begini. Kita ingin bahwa banyaklah ketawa di dalam kehidupan rumah tangga ya. Jadi karena gini, hal-hal yang sensitif kita dalam tanda kutip peringan menjadi sesuatu yang daripada kita jadikan masalah, kita jadikan bahan ketawa. Artinya bukan berarti mentertawakan dalam arti mengejek, tapi hal yang sensitif. Lalu karena kita bisa ketawa, jadi hal itu jadi tidak lagi sensitif dan tidak lagi menjadi penyebab masalah, ya. Tapi kita sudah kebablasan. Kita sudah kebablasan, ya, karena sudah S2 jadi rada parah. Nah, jadi begini. Saya akan tingkat saja. Jadi perhatikan begini. Pemulihan dalam rumah tangga itu bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang absurd atau tidak jelas. Kadang-kadang saya minta Anda berdoakan supaya pemulihan. Bayangan mau apa? Ya pokoknya kita rukun, sentosa, semuanya baik. Kita pengen jadi roster. Kamu pengen berapa lama bisa begitu? Ya kalau bisa secepat-cepatnya Pak. Ya 1-2 minggu kita semua sudah dipulihkan. Saya bilang itu absurd, itu abstrak dan tidak jelas.
Nah, tujuan daripada kelas ini kan begini. Dari semua pelajaran yang kalian sudah terima dan akan kalian terima, itu kan sebagai sebuah poin-poin. Ini loh unsur-unsur pemulihan yang kita harus pelajari bersama-sama. Ada visi, ada tatanan ilahi, ada bahasa dan sebagainya. Nah, dari setiap pelajaran itu tujuannya kan supaya ada pemulihan keluarga. Nah, berarti kan baik-baik pemulihan keluarga itu bukan begini. Ayo Pak, aku tolong didoakan suami istri dan tangan dalam nama Tuhan Yesus pemulihan Tuhan terjadi. Kita dipulihkan. Itu tidak begitu, tidak ada. Lalu dalam waktu 1 minggu semua menjadi baik-baik saja, itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Nah, saya ingin bahwa pemulihan itu real. Seperti yang tadi saya sampaikan setiap hari, setiap di dalam khotbah tadi, bahwa kemurahan Tuhan itu memberi kesempatan kita untuk bertobat setiap hari dalam semua hal. Nah, pemulihan itu real, dan pemulihan itu bukan absurd, abstrak, tidak jelas. Kita ke kafe, kita dipulihkan, itu bukan. Nah, ini merupakan penelusuran, pembelajaran, pemikiran saya. Iya, kalau begitu sebenarnya pemulihan itu apa? Hidup kami belum dipulihkan, tapi menurut saya hidup kami membaik, Pak. Ya, hidup kami itu membaik. Kalau wah Bapak hebat, ya hidup kami membaik. Ya, dengan anak-anak baik, dengan menantu baik, semuanya baik. Hidup kami membaik. Belum mencapai pemulihan 100%. Nah, setelah saya coba pelajari, resapi, bergumul selama bertahun-tahun, iya, sebetulnya pemulihan itu apa? Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, pemulihan itu bukan sesuatu yang absurd atau tidak jelas atau abstrak dan tidak logis. Pemulihan itu real. Pemulihan dimulai dari saya. Yang kedua, pemulihan dimulai dari perubahan atau pertobatan. Jadi begini, kalau misalkan kita punya masalah tidak sabaran satu dengan yang lainnya. Nah, ketika saya belajar menahan diri, belajar sabar, dari ngomel, hanya ngomong sekali, itu sebuah perjuangan besar bagi saya untuk tidak mengulang omelan itu, perjuangan besar. Nah, saya beri satu contoh real yang paling praktis saja, supaya teman-teman bisa mulai dari mana. Kalau begitu sebenarnya pemulihan itu dari mana? Ya, pemulihan bukan dari orang lain, pemulihan bukan dari anak, pemulihan bukan dari pendeta, pemulihan dari saya. Nah, saya sadar, begitu saya ngomel yang kedua, raut mukanya sudah berbeda. Begitu yang ketiga, bibirnya mulai monyong. Begitu yang keempat, kelima, dia balik. Dia menolak, ribut lagi. Nah, perhatikan baik-baik. Ada banyak sikap, perilaku lalu perkataan kita semuanya itu yang berpotensi memicu kemarahan, ketidaksenangan dari pasangan kita. Setiap hari ribut, ayo kita ada 2 pemulihan, 2 pemulihan, pulang ribut, enggak begitu. Cara kerja pemulihan enggak begitu. Cara kerja pemulihan dimulai dari pertobatan. Nah, jadi saya harus menahan diri untuk ngomong sekali. Kadang-kadang ketika saya ngomong sekali, dia dong nggak sih ya? Apakah dia cukup cerdas? Atau tidak? Saya ulangi ya. Kamu paham nggak sih? Saya ulangi mana? Marah. Nah, perhatikan baik-baik. Saya sadar kesenangan saya atau apa ya, kalau lebih banyak kan, aduh ini perilaku saya untuk ngomel ini memicu kemarahannya dan merusak hidupnya. Lalu kalau saya bilang pemulihan, loh apanya yang dipulihkan? Absurd kan? Lalu
iya, soalnya ada KKR keluarga pemulihan sebagainya. Nah saya sadar, oke, saya harus mulai dari hal kecil, ngomong sekali, berhenti. Nah itulah pemulihan. Itulah pemulihan. Kalau istrimu apalagi ya yang kita tidak ya, hal-hal yang tidak, perhatikan baik-baik. Apa yang tidak disukai oleh pasangan, perhatikan baik-baik perilaku dan perkataan kita, tingkah laku, perilaku, perkataan, sikap, apa yang tidak disukai oleh pasangan kita. Kalian punya daftarnya? Gampang. Kita kalau kalian bapak ibu tanya, Pak, saya mulai bertobat, mulai dipulihkan dari mana? Yang pertama tentu dari firman. Ya, kita baca firman itu kan untuk memurnikan kita semuanya. Lalu yang kedua, perhatikan respon pasangan. Dari situlah kita bertobat. Dari situlah kita dipulihkan. Yang perlu dipulihkan itu sampean, bukan istrimu, bukan suamimu. Yang perlu dipulihkan, ditobatkan itu saya, bukan istri, bukan anak-anak saya, itu bukan. Nah, perhatikan respon pasangan. Kalau ada perkataan, ada tingkah laku yang kamu lihat, oh ini pasanganku nggak seneng ini. Nah, mulailah dari situ, kamu dipulihkan itu dari situ. Bukan pasangannya yang tidak seneng, kamu harus belajar menerima aku apa adanya. Loh, itu nggak bisa. Itu lempar batu, pinjam tangan tetangga. Oh, kamu harus bisa menerima. Enggak. Tuntutan kamu bisa menerima saya apa adanya, itu nggak ada. Tuntutan bahwa kamu harus menerima aku apa adanya, itu nggak ada. Itu nggak ada. Yang ada adalah aku harus menerima dia apa adanya. Benar ya? Bukan kamu harus menerima aku apa adanya. Kan kamu sudah bersumpah, kamu sudah berjanji setia kamu menerima aku apa adanya, itu nggak ada. Yang ada adalah aku harus menerima apa adanya. Ya, Bowo harus mengatakan aku menerima Emi apa adanya. Emi mengatakan aku menerima Bowo apa adanya. Jadi yang saudara tuntut adalah diri saudara sendiri. Nah, kalau masing-masing melakukan perubahan dimulai dari saya, lo semua akan baik. Istri melakukan satu perubahan kecil. Saya tahu dia itu menahan diri banyak. Dia itu menahan diri banyak. Makanya sampai kurus. Dia menahan diri banyak. Berkali-kali dia ingin memanjangkan rambut. Ujungnya ketombean. Banyak kutunya. Ya jadi begini. Jadi pemulihan itu perubahan kecil saja. Saya tidak menuntut saudara berubah besar, mulai dari yang kecil saja. Yang kecil aja. Mana yang paling sering membuat istrimu atau suamimu bad mood, tidak senang, lalu bersemut, lalu marah, lalu memalingkan muka, perhatikan. Itulah titik perubahan, itu titik pertobatanmu. Lalu bagaimana? Disimulasikan, iya ya, aduh, tapi aku kok ya terlanjur ngomel dengan istriku. Ini kalau saya, ngomel 2-3 kali atau menolak permintaannya, Nah, caranya gimana? Itu simulasikan, dibayangkan, sehingga nanti aku tidak akan mengulanginya lagi. Kadang-kadang kalau pas sudah kejadian susah. Kalau sudah kejadian susah. Ya, jadi pemulihan itu bukan absurd, bukan sesuatu yang tidak, itu real. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari saya. Apa yang harus dirubah? Apa yang harus kita bertobat? Perhatikan firman. Perhatikan firman. Firman itu menjadi memurnikan dan menyucikan hidup kita. Oh iya, aku udah boleh begini. Lalu simulasikan, nanti lain kali kalau istriku begini, aku akan begini. Lalu yang kedua adalah cermin kita adalah pasangan kita. Cermin kita adalah pasangan kita. Perhatikan.
mulai dari situ. Orang bertanya, Pak, memahami pasangan itu sulit. Oh, saya gampang. Memahami pasangan itu pekerjaan paling gampang sedunia itu ya memahami pasangan. Itu paling gampang. Yang paling susah itu begini, berharap pasangan seperti yang kita mau. Loh ya, itu yang nggak ada. Chandra sampai kiamat nanti kan nggak ada. Serius. Karena kita tidak diciptakan untuk begitu. Pasanganmu tidak diciptakan untuk menyenangkan dirimu, itu tidak. Sampai kiamat juga nggak akan ada. Alkitab tidak pernah mengatakan begini. Oh, jadikan orang lain untuk memuaskan hidupmu, itu tidak ada. Perlakukanlah orang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Jadi saya ingin begini, karena kan sejak pertama sampai nanti isinya itu sebetulnya pemulihan itu perubahan, pertobatan. Nah, kalau setiap kali kalian mendengar pelajaran, oh itu ngono, itu nggak begitu. Ya, setiap kali iya. Nah, jadi memahami pasangan itu gampangnya luar biasa. Yang sulit itu adalah kalau berharap pasangan seperti yang kita mau. Itu yang tidak ada. Perhatikan baik-baik apa yang dia tidak sukai. Kita punya daftar. Apa yang dia sukai? Ya udah, itulah pasangan kita. Pasangan kita ya apa yang dia tidak sukai dan dia tidak sukai. Yang tidak dia sukai jangan kita lakukan. Yang dia sukai kita lakukan. Itu kunci memahami pasangan. Simple Pak. Prakteknya oke. Nah, kembali ke masalah berubah. Nah, berubah karena begini. Salah satu yang sering orang bantahkan, loh kok enak Pak saya yang berubah? Ya dia yang berubah. Dia kan yang laki-laki. Oh dia yang perempuan Pak. Setiap kali saya memberitahu orang, bahwa kamu berubah, loh enak dia kalau berubah. Kalau saya yang berubah, kapan dia berubah? Nah, kalau jawabannya seperti itu, yaitu seperti lingkaran setan. Ya dia berubah, kamu duluan. Makanya saya tidak pernah begini. Saudaraku, mari kita sama-sama berubah. Saya tidak pernah ngomong kita sama-sama berubah. Karena nggak bisa, nggak mungkin. Pemulihan dari kita itu nggak mungkin. Ayo suami istri kita bersama-sama ya, bergandeng tangan atau sama-sama berubah, itu nggak mungkin. Pasti ada momen dia duluan atau saya duluan. Kalau saya duluan berubah, dia belum berubah. Loh, kalau kamu belum berubah, enakan kamu ya, aku balik lagi aja. Itu nggak mungkin. Dan nggak ada. Kalau ayo kita momen berubah, 1, 2, 3, berubah. Itu kan baju hitam. Itu tuh nggak ada. Ya jadi perubahan dimulai sarai ya. Nah sering kali begini orang keberatan, Pak loh kalau saya berubah terus kan enakan dia. Nah saya beritahu satu hal. Cinta atau kasih itu tanda pertama itu berkorban. Ya, cinta itu berkorban, bukan mengorbankan. Cinta itu bukan mengorbankan. Cinta itu berkorban. Kalau kalian mengatakan aku mencintaimu, artinya kamu sedang mengorbankan dirimu untuk orang yang kamu cintai. Tidak ada definisi lain. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia sehingga dia mengorbankan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu dia ngomong kasih, kata kedua berkorban. Nah kalau kamu katakan kamu mengasihi istrimu, apa yang kamu korbankan? Perubahan hidupmu. Makin sabar. Oh dia suka itu, aku harusnya pengen ini, ya udah nih untuk dia.
ya, korban perasaan. Aku sajane pengen ngamuk. Ya, keluar ambil gini potong di tangan. Jadi saya harus mengorbankan perasaan saya untuk dia. Ya. Menurut saya frekuensi, intensitas, frekuensi dan kualitas kemarahan saya berkurang banyak. Betul ya, Dina ya? Betul ya? Loh, gini, saya itu paling senang, teman-teman staf tahu, saya itu paling senang kalau bisa ngomong, bisa sampai membuat orang itu habis, itu saya senang, betul ya? Dia korban terbanyak. Dia korban terbanyak. Saya itu paling senang ngomong itu manis, itu saya habis ini ajak ngopi tangga kok. Masalah kopi ini di tangga beres ya. Nah, ketika saya mulai terhadap anak-anak, mulai ngelek itu. Saya tahu istilah kalau orang Jawa ngelek itu ya. Misalnya itu apa artinya? Apa istilahnya? Kalau kita orang Jawa kalau itu kayak jadi wes dilek wae. Perasaan marahmu itu dilek. Telan aja. Itu istilah kalau ngelek itu artinya menahan diri. Kalau ada hal yang aku tidak senang dengan yang dilakukan Indah dan harusnya aku berlaku yang lo kan harus diperingatkan, baru begini kan marah, kalau kan ada gentleman dan sebagainya, dia harus diajar. Tolonglah, tolonglah. Tuhan itu tidak selalu memukul setiap kali saudara berbuat salah. Betul ya? Tuhan, makanya Christ Center Family, keluarga yang berpusat dari Kristus. Ya, jadi pemulihan itu tidak abstrak, pemulihan itu real. Pemulihan itu tidak, itu. Bukan itu, pemulihan itu dimulai dari perubahan kecil saja. Nah, ketika saudara mulai berubah kecil, itu ya, itu saya sampaikan begini, perubahan kecil itu memberikan harapan besar. Perubahan kecil itu memberikan harapan besar. Dia menahan diri luar biasa. Ya, dulu pemarah, emosional ya. Mbokmu dia pemarah besar, tapi saya tahu dia menahan diri luar biasa. Kadang-kadang ini kan saya suka ngomel, dia suka marah, suka balas. Kadang-kadang saya ngomel sekali kok ngurgoy kayak lagi salah. Saya tunggu kok enggak marah. Ya kok enggak marah. Oh, saya tahu dia menahan. Biasanya ngamuk. Biasanya langsung ngamuk. Nah, dia menahan diri luar biasa. Nah, perubahan kecil yang dia lakukan itu membawa kelegaan dan harapan besar bagi kami dan anak-anak. Demikian juga dengan saya. Perubahan kecil yang saya lakukan itu memberikan kelegaan bagi anak-anak. Ya, itu memberikan rasa aman, memberikan harapan keluargaku akan jadi baik. Pertahankanlah. Kita tidak yang absurd, itu oke, itu kita lakukan, tapi dimulai dari satu hal kecil. Apa yang paling menjengkelkan pasanganmu, rubahlah. Itulah pemulihan, itulah titik awal pemulihan di situ.
Itulah titik awal pemulihan. Perhatikan apa yang dia tidak sukai, jangan lakukan. Perhatikan apa yang dia sukai, lakukan. Itulah awal pemulihan. Lakukan dengan konsisten. Kecil saja, gak usah Pak, saya minta 100 daftar, gak usah 100 siji wae. Lakukan dengan terus menerus. Lakukan dengan konsisten, nanti kan mulai. Nanti kan mulai. Nah kembali kadang-kadang kita berpikir enakan dia Pak. Iya. Namanya juga orang yang kita cintai, kita kepada dia kita paling banyak berkorban. Yesus tuh mencintai kita. Alah, apa sih? Yang dilakukan Yesus itu korban dan korban dan korban dan korban dan korban. Yang dilakukan Yesus itu korban. Yang membuat saya dan saudara selamat sampai begini dulu itu korban dia. Sampai sekarang dia itu korban perasaan. Roh Kudus itu korban perasaan. Dia di dalam hidup kita sombong, kita angkuh, kita ngeyeran, kita tidak taat, lalu dia tetap tinggal dalam kehidupan kita. Itu karena dia korban, dia lemah lembut. Ya, jadi jangan takut berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Jangan mengorbankan. Tapi jangan takut berkorban. Loh Pak, tapi menurut saya tidak beres. Itu kan menurut kalian. Dalam kehidupan rumah tangga, ya ini kecuali dosa yang gimana, ini hanya masalah yang satu pengen bakso, satu pengen gado-gado, itu kan nggak ada masalah, itu kan bukan dosa. Kecuali, mah aku tak nolong ya, itu dosa. Jadi itu ditengking. Tapi kalau apalah ini pengen apa, ini ngomong apa, ini beli ini, menurut aku banyak hal begini. Berarti kan baik-baik dalam kehidupan rumah tangga banyak hal yang saya oke lah. Ya, oke lah ini kami bekerja berempat. Kadang-kadang Bu Indah punya keputusan menurut saya kurang bagus, oke lah. Tidak membuat bangkrut. Yuna punya keputusan ini, oke, nggak masalah. Kecil saja. Punya keputusan ini, ya sudahlah. Nah, kita harus punya toleransi tinggi. Kita harus punya toleransi tinggi untuk hal-hal yang tidak penting, yang artinya tidak sampai membuat dunia kiamat, tidak membuat dolar menyentuh 20.000. Ya kan? Kita jangan jadi orang yang rewel. Jangan jadi orang yang rewel. Saya contoh begini ya, saya ini orang yang mobil itu suka bersih. Ya, jadi itu saya selalu ngomong, nanti ya naik mobil nanti ya, langsung sini karpet dan sebagainya. Nah, anggota keluarga saya nggak begitu sih. Ceprot. Ya sudah. Mobil kotor ya pakai. Serius saya. Nah, biarin aja. Dulu saya suka membersihkan mobil. Apa karpet mobil? Sekarang jarang wes. Jadi enggak. Juga bulan jebul. Ya Tuhan. Dia nggak tahu perasaan ayahnya. Tapi jarang. Ya, mobil kotor jarang. Nah, itu bukan saya. Saya itu mobil betul tak deloki. Iki ana tikus nabrak lecet, saya tahu saya. Pulang dari Semarang di mana Pak? Tadi nabrak pasir ya Pak? Wah mundur tembok Pak. Natur saya. Ini natur saya nih. Kok iso? Motormu nanti. Itu natur saya. Serius, betul ya? Artinya kalau saya, kok iso?
Oke, saja nyopir motor nanti ragu itu. Loh, kalau saya bisa begitu saya puas. Karena itu naturnya saya, alamiah saya. Tanyalah beberapa dia nyenggol pasir, mundur ibu dan sebagainya. Pak, sorry Pak ini. Nggak apa-apa lah. Namanya juga mobil besar kan itu. Kamu oke kan? Kamu nggak apa-apa, yang penting nggak apa-apa. Dia ada mobil. Mobil buat apa saya? Yang penting kamu selamat. Itu contoh ayah kelak. Tapi itu betul-betul begini. Itu betul-betul ketika Pak mobil nabrak. Loh, itu sampai akhirnya beber kan mengapa karena begitu dia nabrak pasir itu terus berdesok tak petek langsung Pak ini nabrak nggak apa-apa ya namanya juga mobil ya mana hati-hati ya jangan kereta kan wah ini aneh Pak, ada yang membuka terakhir ini mendiribu ya Pak. Alah, namanya juga mobil besar, tidak apa-apa. Ya kamu, yang penting kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sudah. Dia masuk tak diri. Lumayan. Tapi gini, dan itu saya perlu bertahun-tahun untuk mengendalikan respon saya. Saya perlu bertahun-tahun. Ya. Kalau ada anak-anak gagal, saya katakan, oke lah. Semua orang buat kesalahan. Nanti lain kali kalau sudah suasana baik dengan apa yang kamu pelajari, yuk belajar sama-sama. Bukan berarti kita tidak memperbaiki. Kalau pas happy, pas senang, lalu perut kenyang, uang ada, kita apa namanya? Pelajaran kehidupan. Tapi itu kalau pas uang ada, perut kenyang. Sini, Papa punya pelajaran kehidupan. Tapi itu bukan dalam suasana yang emosi yang tidak menyenangkan. Ya berakhirnya mereka juga senang kalau ya Pak pelajaran cerita mereka hanya begitu. Ya jadi pemulihan itu bukan abstrak, itu bukan absurd. Dan pemulihan itu dekat dengan kita, dekat dengan hidup saya dan saudara masing-masing. Dimulai dari apa? Dimulai dari perubahan kecil itulah pemulihan. Perubahan kecil saja. Nah ketika saudara gini, Pak kok kecil? Gini tenang gitu. Begitu kalian sudah mulai bisa berubah untuk hal kecil. Untuk satu hal kalian bisa berubah. Oh caranya begini ya berubah untuk satu hal. Yang kedua lebih mudah, yang ketiga lebih mudah, yang keempat sudah lihai, yang kelima sudah ahli. Karena untuk berubah inilah yang tidak mudah. Jadi pemulihan itu dekat dengan hidup saya. Yang perlu dipulihkan adalah saya. Satu hal kecil itu akan membawa harapan besar. Jadi jangan nunggu kelas berakhir baru dipulihkan, jangan nunggu ada pengurapan pemulihan. Saya tidak punya. Karena pada dasarnya Anda sudah punya pengurapan pemulihan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Berkorban buat orang-orang yang kita cintai itu harus menjadi satu apa ya, satu kerinduan, satu kepuasan hidup kita masing-masing. Korban perasaan di awal-awal kita korban perasaan, kita nahan diri ya. Anak-anak kalau pas gagal, pas melakukan kesalahan, pertama kalian harus bawa dulu, oke, tidak masalah. Anak-anak melakukan kesalahan,
goblok anak sapa to? Anakmu to. Kalau anak gitu anakmu. Ini kan menurut bapak goblok anaknya goblok. Ya kan begitu ajarnya. Kadang kata anak kita berani ngomong. Ya, jadi begini dalam kehidupan kita seperti dulu kepada waktu kita pacaran ya, toleransi kita tinggi kan? Ya. Betul ya? Betul ya, pacaran tinggi. Telat rapopo, udah apa-apa, sudah aja. Ya, kalau pacaran toleransi tinggi, tuntutan kecil. Anehnya setelah menikah, tuntutan tinggi, toleransi nol. Nah, yang terakhir ada satu paham bahaya, ada satu paham sesat. Begini. Kalau aku menikah dengan dia, aku akan bahagia. Itu sesat. Itu sesat-sesatnya. Kalau saya menikah dengan dia, aku akan bahagia. Dia akan bisa membahagiakan aku. Itu sesat-sesatnya. Kalau aku menikah dengan dia akan menjadi sumber kebahagiaanku. Dialah yang akan memuaskan hidupku. Dialah yang membahagiakan aku. Nah, kalau kalian masih punya paham seperti itu, lalu kalau pasanganmu membuat kamu tidak senang, kamu akan marah, kamu akan berharap pasanganmu akan bersikap sempurna seperti yang kamu mau, sehingga pasanganmu perilakunya, tutur katanya, semuanya akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kamu. Kalau dia tidak perform, dia tidak bisa memenuhi syarat, kamu akan marah, kamu akan kecewa, karena kamu menjadikan dia sebagai sumber memenuhi kebahagiaanku. Itu salah dan sesat. Yang betul adalah kalau aku menikah dengan dia, aku akan membahagiakan dia. Terus mulai aku punya prinsip seperti itu. Ya, tapi begitu. Jadi jangan jadikan satu perahan pasanganmu. Jangan jadikan pasanganmu satu perahan. Tapi begini, aku harus menjadi sumber kebahagiaan bagi dia. Artinya apa? Aku berkorban. Aku memenuhi kebutuhannya. Apa yang dia pikirkan, jaga perasaannya. Jangan sampai perasaannya itu lalu susah, sedih, itu nemes. Ya, kalian pernah lihat suamimu, istrimu lalu sedih, nemes, hidupnya nemes, itu jangan. Buatlah dia bahagia. Beri apa yang dia sukai, lakukan apa yang dia sukai, ya, dan jangan lakukan apa yang bisa melukai perasaannya, yang membuat moodnya rusak, yang membuat hidupnya menderita. Ya, jadi pemulihan itu real, pemulihan tidak jauh, pemulihan itu ada dalam kehidupan saya. Mulailah, dan pemulihan itu dimulai dari perubahan, pertobatan kecil saja dulu. Bahkan mulai dari motivasi. Nah, itu tadi motivasi bahwa akulah yang harus membahagiakan dia. Nah, itu mulai dari motivasi. Nah, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita semuanya. Jadi sekali lagi, pemulihan itu real. Pemulihan dimulai dari saya. Pemulihan dimulai dari perubahan atau pertobatan. Jangan jadikan pasanganmu sapi perah, ya, tapi perahlah dirimu untuk pasanganmu. Itu sapi, ya. Ya, jadi itulah. Masih banyak yang harus saya katakan, tapi apakah saya waktu sudah membuat kita lapar? Ya, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami ada di dalam kelas ini, kami boleh belajar banyak hal. Ajari kami untuk mengasihi, ajari kami untuk berkorban, ajari kami untuk berubah, ajari kami untuk hidup dalam pertobatan. Jauhkan kami dari keangkuhan, kesombongan, mementingkan diri sendiri, memanfaatkan orang lain. Beri kami hati yang tulus, beri kami hati yang rela,
beri kami hati yang lembut. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pengertian. Berdoa biarlah pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Langkah demi langkah, step demi step, dan itu akan membuat perubahan besar dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkat-Mu, perlindungan-Mu menyertai kami semua. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.